Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada dua. Yang pertama, penerapan sikap yang mencerminkan sila yang ke-1 dan sila yang kedua. Yang kedua, kita akan membahas materi tentang beragam jenis patung Nusantara. Materi pertama yang akan kita bahas adalah penerapan sikap yang mencerminkan Pancasila yang pertama. Sebelum kita membahas ke situ, saya akan terlebih dahulu membacakan Pancasila. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila, yang mana Pancasila itu adalah merupakan dasar negara kita. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa antara lain adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Setiap warga negara memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah berperisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Maknanya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan dan menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan fondasi hidupnya. Apa makna sila pertama Pancasila? Adapun makna sila pertama dalam Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, siapa saja yang menyatakan anti Tuhan atau tidak bertuhan, maka hal itu bertentangan dengan sila pertama. Yang kedua, kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan fondasi hidup warga negara. Yang ketiga, negara juga melindungi warganya untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tidak boleh ada orang yang mengganggu kepercayaan seseorang atau mengganggu ibadah seseorang. Yang keempat, negara menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui negara dari penodaan aliran sesat. Mengetahui nilai-nilai Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi. Di bagian kiri bawah perisai berlatar merah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila yang kedua antara lain adalah persamaan derajat sama manusia. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian. Setiap warga harus saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, serta warna kulit. Maka makna dari sila kedua antara lain sebagai berikut. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran serta keadilan. Manusia adalah sederajat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kalian harus menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dari sila yang kedua. Materi selanjutnya adalah beragam jenis patung Nusantara. Terlebih khususnya kita akan membahas 10 patung yang bersejarah di Jakarta. Yang pertama adalah Tugu Monas, ya, atau Monumen Nasional. Yang kedua, patung Selamat Datang. Yang ketiga, patung Dirgantara. Yang keempat, patung Jenderal Sudirman. Yang kelima, patung Arjuna Wijaya. Yang keenam, patung pahlawan. Yang ketujuh, patung Pemuda Membangun. Yang kedelapan, patung Pembebasan Irian Barat. Yang kesembilan, patung Pangeran Diponegoro. Dan yang terakhir adalah Tugu Proklamasi. Nah, itu adalah merupakan 10 patung yang letaknya atau keberadaannya ada di daerah Jakarta. Dan untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas, namun dari 10 patung tersebut kita hanya akan membahas patung Monas dan patung Jenderal Sudirman. Dari kedua patung tersebut, yang pertama yang akan kita bahas adalah patung Monumen Nasional atau Tugu Monumen Nasional, atau sering disebut atau kita kenal dengan sebutan Monas. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau sekitar 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin pekan terakhir setiap bulannya ditutup untuk umum. Itu sekilas tentang sejarah berdirinya Monas. Patung Jenderal Sudirman. Rencana pembangunan patung Jenderal Sudirman dan
sejumlah patung yang akan menghiasi jalan protokol sesuai nama jalan mencuat pada bulan September tahun 2001. Rencana itu merupakan realisasi sayembara patung pahlawan yang dilakukan pada tahun 1999. Lokasi patung merupakan satu garis lurus yang berujung dari patung pemuda membangun di Kebayoran sampai Tugu Monumen Nasional. Menurut rencana, patung Jenderal Sudirman sedianya akan diresmikan pada tanggal 22 Juni tahun 2003 bertepatan dengan HUT ke 476 Jakarta, tetapi tidak terrealisasi. Peresmian akhirnya dilaksanakan tanggal 16 Agustus tahun 2003. Peresmian sempat diwarnai unjuk rasa sekelompok pemuda. Panglima Besar Kemerdekaan RI yang seharusnya menjadi simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia ini telah pudar makna kepahlawanannya karena Jenderal Sudirman digambarkan sedang dalam posisi menghormat. Posisi patung dianggap tidak pada tempatnya karena sebagai Panglima Besar, Sudirman tidak selayaknya menghormat kepada sembarang warga yang melintasi jalan, yang justru seharusnya menghormati. Meskipun demikian, Gubernur DKI Jakarta Sutioso didampingi Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta Maurits Napitupulu dan salah satu keluarga besar Jenderal Sudirman, Hanung Paini, tetap meresmikan berdirinya patung Jenderal Sudirman itu. Jenderal Sudirman adalah pemimpin pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Ia menyandang anugerah Panglima Besar. Jasa pengabdiannya kepada bangsa dan negara layak dikenang dan diabadikan. Patung Jenderal Sudirman berdiri kukuh di salah satu jalan Jakarta. Patung itu didesain dengan sosok jenderal yang digambarkan menghormat dan kepala sedikit mendongak untuk memberikan kesan yang dinamis. Nah, itu sekilas pembahasan tentang patung-patung atau tugu yang ada di Jakarta. Dari ke-10 patung tersebut hanya 2 yang dibahas, yaitu Tugu Monas dan patung Jenderal Sudirman. Untuk yang lainnya, untuk patung-patung yang lainnya bisa kalian baca sendiri di buku tema halaman 23 sampai halaman 28. Setelah kita membahas patung-patung yang ada di Jakarta, selanjutnya kita akan membahas cara membuat patung. Cara membuat patung dan pemilihan bahan-bahannya itu berbeda-beda. Ada yang membuat patung dari bahan kayu, ada yang membuat patung dari bahan gypsum, bahkan ada lagi yang membuat patung dari tepung. Nah, dari ketiga bahasan tersebut yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat patung dari tepung. Nah, perlu kita ketahui tepung adalah merupakan salah satu bahan yang sangat mudah kita jumpai di daerah sekitar. Sebelum membuat patung dari bahan tepung, ada beberapa alat dan bahan yang perlu disediakan. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, tepung beras, tepung terigu, tepung kanji, lem kayu, wadah, bisa digunakan botol plastik atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah cat warna. Itulah bahan-bahan yang bisa disiapkan untuk membuat patung dari bahan tepung. Adapun langkah-langkah membuat patung dari tepung bagi berikut. Yang pertama, buatlah terlebih dahulu gambar atau pola awal
pembuatan patung yang akan kita buat. Yang kedua, siapkan bahan atau siapkan wadah yang bisa kita gunakan botol plastik atau bahan yang mudah untuk ditemukan di sekitar. Kemudian masukkan ketiga jenis tepung tersebut ke dalam satu wadah. Selanjutnya yang ketiga, campurkan ketiga adonan tersebut hingga merata. Selanjutnya, setelah ketiga bahan tersebut tercampur rata, kemudian campurkan lem kayu sebagai bahan perekat dari tepung sehingga menjadi padat dan tidak mudah rapuh. Aduk semuanya hingga menjadi seperti lilin. Dan yang terakhir, setelah membentuk seperti bahan lilin, maka langkah finalnya adalah mulai memahat dan membentuk bahan tersebut sedetail mungkin dan memberikan sedikit sentuhan warna untuk hasil yang menarik. Nah, itulah cara-cara atau langkah-langkah membuat patung dari tepung. Yang mungkin siapa tahu kalian punya bakat atau ingin membuat patung dari tepung, maka bisa dengan cara mengikuti langkah-langkah yang tadi. Adapun bahan-bahannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, dan inilah hasil atau inilah contoh-contoh patung yang terbuat dari tepung. Nah, lucu-lucu ya. Nah, kalau kalian berminat atau mungkin kalian mengisi kekosongan atau masih kejenuhan selama PJJ di rumah, mungkin kalian bisa mempraktekkan membuat patung dari tepung di rumah supaya tidak jenuh di rumah. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas segala kekurangannya dan keterbatasannya